Oke, selamat datang kembali. Nah, setelah sebelumnya kita memahami struktur dari IP address, kita mulai belajar tentang konsep subnetting. Subnetting itu sendiri merupakan proses pembagian atau pemecahan jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Nah, ada beberapa alasan kenapa administrator jaringan ingin membagi-bagi jaringan yang dia bangun menjadi bagian-bagian jaringan yang lebih kecil lagi. Alasan pertama, misalnya ada contoh kasus seperti ini. Misalkan kita punya sebuah jaringan besar seperti ini yang terdiri dari 8 komputer. Nah, komputer-komputer ini merupakan komputer dari status guru dan status siswa. Nah, apabila kita punya satu kesatuan jaringan besar seperti ini, ketika salah seorang guru itu melakukan folder sharing, ketika seorang guru melakukan folder sharing, di mana folder tersebut akan bisa dibaca oleh setiap komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, folder tersebut bisa juga dibaca oleh siswa. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi karena kemungkinan folder sharing yang dilakukan bisa saja berisi soal ujian. Atau bisa juga berisi kunci jawaban. Nanti kalau di-share seperti itu, maka setiap siswa yang terhubung dalam jaringan bisa melihat isi dari soal ujian dan isi dari kunci jawaban guru tersebut. Itu salah satu alasan kenapa kadang-kadang orang akan membagi jaringannya menjadi dua bagian seperti ini. Jadi, guru akan mendapat jaringan sendiri untuk jaringan yang bagian atas. Jadi bagian jaringan atas ini atau switch ini itu untuk guru, kemudian switch yang di bawah itu untuk siswa. Nah, ini pembagian tanpa melakukan subnetting. Nah, jadi ketika seorang guru melakukan sharing, maka komputer guru A, komputer guru B, komputer guru C, dan komputer guru D itu akan bisa membaca data yang di-share salah satu guru. Sedangkan siswa tidak bisa membaca data folder tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi kenapa jaringan yang besar dibagi-bagi menjadi jaringan yang kecil-kecil. Oke, alasan lainnya adalah mengenai performa jaringan. Misalkan kita memiliki jaringan besar seperti tadi, dan ini terdiri dari komputer A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jika kita menggunakan perangkat hub atau kita menggunakan perangkat switch, tapi kita mengirim data secara broadcast, nah, misalkan si A mau mengirim data ke F misalkan. Jadi tujuannya adalah F. Nah, ketika si A ini mengirim data ini, nanti data ini akan berisi source atau asal data, itu berarti A, kemudian ada destination atau tujuan data adalah F. Jadi, ketika paket data ini sampai di switch atau sampai di hub ini, paket data ini akan diteruskan ke komputer B, ke komputer C, komputer D, E, F, G, dan H. Intinya adalah paket data ini akan diteruskan ke setiap jalur keluar selain dari jalur datangnya paket data tersebut. Nah, ketika sampai di B, akan dibaca source dan destination ini. Ternyata destination-nya itu adalah F, bukan dia, maka paket data ini akan di drop. Ketika sampai di C, akan dibaca source dan destination-nya. Ternyata destination-nya adalah F, bukan C, maka ini di drop. Demikian juga ketika sampai di D, paketnya ternyata untuk F, berarti ini di drop. Dan ketika sampai di E, juga seperti itu, paketnya untuk F, jadi ini di drop. Ketika sampai di F, karena paket datanya itu tujuannya untuk dia, maka paket datanya akan diterima dan dibaca. Selanjutnya ketika sampai di G, karena paket datanya bukan untuk dia, maka di drop. Dan ketika sampai di H, karena paket datanya bukan untuk dia, paketnya juga akan di drop. Nah, beginilah cara kerja jaringan bila jaringannya bekerja dengan lancar atau dengan baik-baik saja. Namun, permasalahan akan timbul ketika
ada pada saat yang bersamaan salah satu komputer lain hendak mengirimkan data ke komputer lainnya. Misalkan si G pada saat yang bersamaan hendak mengirimkan data ke B. Oke, jadi kasusnya kedua data ini akan dikirim secara bersamaan. Oke. Nah, kalau mau dikirim secara bersamaan, si G juga akan mencatat source-nya adalah G, kemudian destination-nya misalkan adalah C atau adalah B. Oke. Nah, ketika paket ini sampai di dalam switch, kemudian hendak diteruskan ke A. Nah, pada saat yang bersamaan A hendak mengirimkan datanya ke switch. Nah, ini proses ini yang dinamakan terjadi tabrakan atau collision. Oke, nah kalau terjadi tabrakan seperti ini, kedua belah pihak akan melakukan random timer. Jadi dia akan mengenerate sebuah waktu yang random. Jadi si switch akan membuat random waktu, misalkan dia menghasilkan waktu 1 detik atau 1 second. Kemudian komputer A akan merandom waktu misalkan 3 detik. Nah, keduanya akan mendrop paket ini di tengah-tengah. Oke. Kemudian setelah 1 detik berlalu, si switch akan mengirimkan paket data yang hijau yang berasal dari G itu ke jadi akan mengirimkan paket data yang berasal dari G ke arah komputer A. Ketika sudah sampai, paketnya berhasil dikirimkan, berarti jalurnya sudah tidak dipakai, baru kemudian si komputer A akan mengirimkan data ini ke switch dan nanti akan diteruskan ke komputer lainnya, sama seperti kasus tadi. Nah, kalau collision ini berlangsung terus-menerus, nah ini akan memperlambat jaringan atau menghambat kinerja jaringan. Oleh karena itu, jaringan dipecah-pecah menjadi jaringan yang lebih kecil seperti ini. Tujuannya adalah supaya menghindari atau memperkecil kemungkinan terjadinya collision. Jadi jumlah komputer yang bisa terhubung dalam satu perangkat ini dibatasi. Semakin sedikit perangkat yang terhubung dalam semakin sedikit komputer yang terhubung dalam satu perangkat, semakin baik performa perangkat tersebut. Sama seperti kalian misalnya mengakses wifi. Jadi misalkan kalian mengakses wifi sendirian, otomatis kecepatannya cepat. Kemudian ketika misalnya ada 9 orang lagi datang, jadi yang akses jaringan 10 orang, kecepatannya melambat. Namun ketika ada 100 orang yang akses bersamaan, otomatis jaringannya hampir tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, demikian juga kasusnya dalam hal ini. Jadi itulah kenapa kadang-kadang orang ingin membagi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, selain kedua hal tersebut, kadang-kadang pemecahan jaringan digunakan untuk mempermudah administrator jaringan dalam memaintenance jaringan yang dia miliki. Jadi misalkan kita punya satu jaringan besar seperti ini, ketika dia hendak melakukan perubahan atau mengganti alat ini, maka seluruh jaringan yang digunakan atau seluruh perangkat terhubung jaringan akan tidak bisa mengakses jaringannya. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang administrator jaringan membagi lagi jaringan-jaringan ini supaya tidak pada saat bersamaan setiap jaringannya putus. Jadi, ketika misalkan dia merubah perangkat ini atau mengganti settingan dari perangkat ini, hanya jaringan ini yang putus. Kemudian selanjutnya setelah diperbaiki, dia sambung kembali, baru dia kemudian akan mengganti perangkat ini sehingga nanti yang putus adalah ini. Jadi tidak secara bersamaan seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan itu mengalami putus koneksi.
Nah, itu tadi merupakan keuntungan yang akan didapat apabila kita membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil-kecil lagi, baik itu menggunakan subnetting atau tidak menggunakan subnetting. Tetapi apabila kita menggunakan subnetting, ada keuntungan tambahan yang kita bisa dapatkan, yaitu kita dapat menentukan jumlah IP yang dapat digunakan dalam satu subnet. Nah, penerapannya contohnya seperti ini. Apabila misalkan kalian sudah membagi jaringan berdasarkan dua jaringan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian sudah tetapkan bahwa IP di atas, alamat jaringan yang di atas adalah 192.168.0.0, sedangkan yang di bawah 192.168.1.0. Nah, karena kedua ini adalah alamat IP kelas C, maka ada 254 IP yang bisa digunakan. Sedangkan yang kita sudah gunakan itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, kurangi 4 sama dengan 250 IP yang belum digunakan. Nah, alamat IP ini akan sia-sia atau akan mubazir karena komputer lain tidak akan bisa menggunakan IP ini kalau tidak terhubung dalam jaringan yang sama, yaitu jaringan 192.168.0.0. Nah, hal ini akan kita bisa hindari apabila kita menggunakan konsep subnetting, di mana nanti di subnetting kita bisa menentukan jumlah IP yang bisa digunakan untuk satu jaringan yang kita sudah bagi. Nah, masalah ini mungkin tidak terlihat begitu besar apabila kalian menangani jaringan yang kecil. Apabila masalah seperti ini akan menjadi masalah yang serius apabila kalian menangani jaringan dalam skala besar. Nah, misalkan contohnya adalah kalian menangani jaringan untuk ISP atau Internet Service Provider. Internet Service Provider. Oke, contohnya seperti Telkom, Indosat, dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian menangani ISP, kemudian kalian disuruh menangani jaringan pada lokasi A atau pada wilayah A, dan kalian disuruh menangani jaringan pada wilayah B. Pada wilayah A, misalkan kita memiliki 10 orang pelanggan, sedangkan di wilayah B, misalkan kita memiliki 3.000 orang pelanggan misalkan. Nah, pada saat ini, pada wilayah A, kalian sudah tahu bahwa jumlah pelanggan cuma 10 di sana. Jadi, saya akan memberikan IP address kelas C. Misalkan kalian berikan IP address 192.168.0.0. Jadi, ada 254 IP yang bisa digunakan. Sedangkan pada jaringan B, karena pelanggannya ada 3.000, kita tidak bisa menggunakan IP address kelas C lagi. Kita harus menggunakan satu tingkatan di atasnya, yaitu IP address kelas B. Misalkan kalian gunakan IP address alamat jaringan 170.0.0.0 misalkan, di mana IP address ini bisa menampung alamat IP jaringan ini bisa menampung 65.000 IP address yang berbeda. Nah, karena kita menggunakan di sini cuma 10, jadi dikurangi 10 ada 244, sedangkan ini dikurangi 3.000, jadi sisanya adalah 62.000. Nah, 244 dan 62.000 ini akan menjadi mubazir atau tidak bisa digunakan oleh wilayah lain, karena kalian sudah tetapkan bahwa IP ini sudah digunakan untuk wilayah B. Nah, ini mubazir. Kenapa? Karena seharusnya IP ini dan IP 62.000 ini bisa menghasilkan uang buat perusahaan kalian. Oke, seharusnya IP ini bisa digunakan oleh pelanggan lain supaya bisa mengenerate income atau menghasilkan uang buat tempat kalian bekerja. Nah, ini merupakan permasalahan yang serius apabila kita tidak menggunakan subnetting. Dengan menggunakan subnetting, kita bisa menghindari hal ini. Jadi,
kita bisa menetapkan bahwa karena pelanggan di wilayah A cuma 10 dan pelanggan di wilayah B itu jumlahnya 3000, maka kita bisa tetapkan bahwa ternyata kita bisa bikin subnet di sini dengan jumlah IP misalkan adalah 16, sehingga ketika 16 dikurangi 10 yang sudah dipakai, ada sisa 6 yang bisa digunakan untuk kemungkinan ada pelanggan baru yang mendaftar. Karena di bagian B jumlah pelanggan yang sudah ada adalah 3000, kalian bisa bikin subnet di sini yang menampung 4096 misalkan. Yang bisa menampung 4096 IP address. Sehingga nanti sisanya adalah 4096 dikurangi 3000, jadi sisanya adalah 1096 IP address yang lowong untuk kemungkinan adanya penambahan pelanggan baru. Sehingga kita bisa menghemat IP address lain untuk digunakan pada wilayah lain, misalnya pada wilayah C atau D dan seterusnya. Jadi itu salah satu keuntungan kita menggunakan subnetting. Keuntungan lainnya adalah kita bisa memaksimalkan keamanan pada jaringan yang kita buat. Misalkan kita punya jaringan point to point seperti ini. Point to point. Nah, jadi ada komunikasi dari wireless ke wireless, di mana yang dibutuhkan adalah dua buah IP A dan IP B. Jadi kita tahu bahwa kita cuma butuh dua buah IP A dan IP B. Nah, jika kita tidak menggunakan subnetting, kalau ada orang lain yang menangkap sinyal WiFi kita, kemudian melakukan koneksi, misalkan di sini kita tetapkan bahwa ini 10.0.0.1 dan di sini B 10.0.0.2. Nah, kalau kita tidak menggunakan subnetting, orang lain yang bisa connect ke WiFi kita bisa mendapatkan IP address 10.0.0.3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Tapi dengan misalkan kita menggunakan subnetting, kita bisa membatasi bahwa jaringan yang kita bangun itu cukup dua buah IP. Jadi IP pertama, IP A, dan IP B. Jadi ketika ada orang lain melakukan koneksi dengan jaringan WiFi kita, dia tidak akan mendapatkan IP. C ini tidak akan mendapatkan IP. Jadi itu adalah salah satu keuntungan juga apabila kita menggunakan subnetting, yaitu mengamankan jaringan kita dari orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Nah, dalam penerapannya, subnet akan mengambil subnetting akan mengambil sebagian dari host address untuk dijadikan subnetwork. Jadi, IP address yang tadinya sudah dibagi menjadi net ID dan host ID, pada bagian host ID akan diambil sebagian untuk dijadikan subnetnya. Sedangkan subnet pada bagian network itu dianggap bernilai 1. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya IP address 204.17.5.0, di mana bilangan ini kalau dijadikan biner, hasilnya adalah bagian yang ini. Nah, karena dia merupakan IP address kelas C, maka net ID-nya itu berjumlah 24 bit. Jadi 24 bit angka 1 seperti ini. Sisanya yang 0000 yang oktet terakhir itu merupakan host ID. Nah, pada bagian inilah kita akan memecahnya menjadi subnet. Kalau kita tidak memecahnya menjadi subnet, semua nilainya akan bernilai 0. Sehingga subnet max default pada jaringan kelas C adalah 255.255.255.0. Kalau kita hendak memecah jaringan ini menjadi subnet baru, maka bagian yang ini tetap 111 terus sampai 24. Nah, bagian ini misalkan kita mau pecah menjadi beberapa bagian. Misalkan kita ambil nilai 4 digit yang pertama. Jadi, misalkan 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0, 0. Nah, digit 1 inilah yang kita ambil, kita jadikan
subnet. Oke, sehingga subnet max yang dihasilkan adalah 255, itu dari angka 11 ini, kemudian 255, kemudian titik 255, kemudian titik 240, yang berasal 240 adalah perubahan dari biner ini menjadi angka desimal. Nah, oleh karena itu pada saat penulisan IP biasanya ada tanda seperti ini. Penulisan IP biasanya ada tanda garing 24 atau garing 25 atau garing 26 sampai dengan garing 30. Yang artinya bahwa IP address 192.168.1.2 subnet maxnya adalah 255, 255, 255.0. Itu kalau garing 24. Nah, konsep ini disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, apabila garingnya berubah dari 24, misalkan garingnya adalah garing 25, maka ada 25 angka 1 yang dijadikan subnet max. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau dirubah menjadi desimal berarti 255. Ini dirubah menjadi desimal juga 255. Ini dirubah menjadi desimal berarti 255. Dan ini dirubah menjadi desimal berarti 128. Jadi subnet max 1 garing 25 itu adalah 255, 255, 255, 128. Kalau misalnya subnet maxnya adalah garing 8, maka ada 8 digit angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dirubah menjadi desimal 255.0.0.0. Jadi ini merupakan subnet max dari garing 8. Nah, sebelum kita membagi jaringan, kita harus ketahui ada aturan khusus yang mengatur IP address dan penggunaannya di dalam komputer. Nah, misalkan kita punya sebuah jaringan besar seperti ini. Apabila kita mempunyai jaringan besar seperti ini, alamat pertama atau alamat yang paling kecil dari jaringan tersebut tidak dapat kita gunakan untuk perangkat yang terhubung dalam jaringan. Jadi intinya dia tidak boleh digunakan oleh sebuah komputer atau perangkat yang terhubung dalam jaringan. Karena alamat pertama atau alamat yang paling kecil akan dijadikan network address. Jadi dia akan dijadikan sebagai penanda bahwa ada jaringan tersebut tidak selain jaringan-jaringan yang lain. Kemudian jaringan alamat IP yang paling besar yang terakhir itu juga tidak dapat kita gunakan. Karena alamat IP yang terakhir itu kita akan jadikan sebagai broadcast address. Oke, broadcast. Jadi alamat broadcast ini akan digunakan kalau sebuah komputer ingin mengirimkan data atau pesan ke seluruh komputer yang ada di dalam jaringan, sehingga komputer tersebut tidak harus mencatat satu persatu alamat untuk mengirimkan datanya atau pesannya ke seluruh komputer di dalam jaringan. Tapi dia cukup mengirimkan ke alamat ini, maka secara otomatis data tersebut akan dikirim ke seluruh komputer di dalam jaringan. Oke, jadi alamat pertama itu tidak boleh digunakan karena akan dijadikan network address, sedangkan alamat terakhir juga tidak bisa digunakan karena dijadikan broadcast address. Nah, apabila jaringan ini dianggap terlalu besar, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, jadi dibagi menjadi subnet pertama, kemudian bagian yang tengah dibagi menjadi subnet kedua, kemudian bagian yang terakhir jadi subnet sendiri. Oke, apabila
pembagian dilakukan seperti ini, maka aturannya sama seperti tadi. Alamat jaringan harus diperlukan sebagai penanda jaringan dan broadcast diperlukan untuk mengirimkan pesan ke seluruh komputer. Jadi pada subnet yang pertama, ini dijadikan sebagai alamat subnetnya atau alamat jaringan pada subnet tersebut. Dan alamat terakhir juga tidak bisa digunakan karena akan dijadikan sebagai alamat broadcast. Kemudian pada subnet kedua, alamat pertama juga tidak dapat digunakan karena akan dijadikan sebagai network address. Kemudian alamat terakhir juga tidak dapat digunakan karena akan dijadikan broadcast address. Nah, pada jaringan atau subnet yang ketiga, alamat pertama juga tidak dapat digunakan karena akan dijadikan network address atau subnet address. Jadi penanda bahwa ada subnet tersebut pada jaringan. Kemudian alamat terakhir akan dijadikan broadcast address untuk subnet tersebut. Oke, jadi alamat pertama tidak boleh digunakan dan alamat terakhir tidak boleh digunakan. Itu akan digunakan untuk dua keperluan ini. Jadi mau dipecah seberapa kecil pun, alamat pertama dan terakhir tetap tidak boleh digunakan. Untuk membagi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil, kita akan menggunakan subnet max. Lalu kita akan menggunakan perhitungan subnet untuk menentukan ada berapa jaringan yang bisa kita berhasil bagi menggunakan subnet max tersebut. Kemudian kita akan menghitung jumlah host yang bisa ditampung oleh satu subnet. Kemudian setelah itu kita akan melihat berapa banyak blok IP yang ada pada subnet tersebut. Lalu kita akan mencari network address-nya atau alamat yang pertama kali atau yang terkecil di dalam subnet tersebut untuk penanda subnetnya. Kemudian kita akan mencari alamat yang terbesar dari subnet tersebut untuk dijadikan broadcast address. Kemudian kita akan cari selanjutnya yang terakhir, kita akan cari IP address yang valid yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung dalam subnet tersebut. Nah, berdasarkan urutan ini, kita akan coba menghitung subnet. Misalkan kita punya sebuah alamat IP yang diketahui 192.168.0.1. Kemudian kita mau bagi alamat IP ini menjadi beberapa bagian. Jadi kita bagi, misalkan kita pakai subnet 25. Kita akan lihat berapakah jumlah hasil subnet yang bisa kita hasilkan, berapa jumlah host yang bisa ditampung, dan keperluan-keperluan lain yang terlihat pada langkah-langkah ini. Oke, nah karena di sini garing 25, berarti subnet max-nya ada 25 biner 1. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, titik 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, titik 25. Kemudian sisanya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, jadi ada 25 angka 1. Lalu kita tentukan ini apakah IP address kelas A, B, atau C. Nah, karena di sini nilainya adalah 192, maka ini merupakan IP address kelas C. Oke. Nah, karena dia IP address kelas C, maka 24 biner yang pertama, karena ini 24 biner yang pertama, itu tidak akan bisa diganggu gugat. Jadi yang merupakan perubahan nilai subnetnya ada di biner 8 biner yang terakhir atau di oktet yang terakhir. Jadi ini yang kita lihat nanti. Nah, kalau ini dirubah menjadi desimal, maka ini nilainya adalah 255, kemudian titik 255 titik 255 titik 128. Nah, ini merupakan subnet max-nya. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan subnet max, kita lanjut dengan menghitung jumlah subnet yang bisa kita bangun. Nah, untuk menghitung jumlah subnet yang bisa kita bangun, rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X itu merupakan nilai biner
yang bernilai 1 pada oktet terakhir atau oktet yang dijadikan subnet. Jadi oktet yang terakhir yang dijadikan subnet adalah oktet yang ini. Oke. Nah, jumlah biner yang berangka 1 itu jumlahnya cuma 1, cuma yang ini. Jadi 2 pangkat 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 yang hasilnya adalah 2. Jadi nanti ada 2 subnet yang bisa kita bangun menggunakan IP ini. Nah, setelah kita dapatkan subnet, kita menghitung jumlah host yang bisa ditampung. Nah, untuk menghitung jumlah host yang ditampung, rumusnya adalah 2 pangkat Y kurang 0. Di mana Y ini kebalikan dari X. Kalau tadi X adalah jumlah biner yang bernilai 1, kalau Y adalah jumlah biner yang bernilai 0. Jadi jumlahnya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Oke, nah setelah kita mendapatkan jumlah subnet yang bisa kita bangun, kita selanjutnya menghitung jumlah host yang bisa ditampung dalam satu subnet. Nah, rumusnya adalah 2Y kurang 2, di mana Y itu adalah kebalikan dari X. Kalau tadi X adalah jumlah biner yang bernilai 1 pada oktet terakhir, kalau Y adalah jumlah biner yang bernilai 0 pada oktet terakhir. Jadi jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2. Di mana 2 pangkat 7 itu adalah nilainya 128 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 126 host atau ada 126 perangkat yang bisa terhubung dalam satu subnet. Nah, selanjutnya kita cari adalah blok subnetnya. Rumus untuk mencari blok subnet adalah 256 dikurangi nilai terakhir dari subnet max. Nah, nilai terakhir dari subnet max adalah 128. Jadi 256 dikurangi 128. Jadi nilainya adalah 128. Itu bloknya. Kemudian kita akan mencari network address-nya. Nah, karena kita sudah tahu bloknya, kita bisa tentukan network address-nya. Karena dia merupakan kelas C, jadi bagian yang ini itu tidak bisa diganggu gugat. Itu pasti selalu nilainya sama. Jadi 192.168.0. Nah, disinilah yang bisa berubah. Di sini berubah akan disesuaikan dengan jumlah bloknya. Nilai blok itu selalu dimulai dari 0. Jadi 0, kemudian ditambahkan bloknya. Jadi satu blok yang kedua adalah 128. Kemudian selanjutnya 128 ditambah 128 jadi 256. Nah, karena ini 256 jadi tidak dipakai, melewati 255. Jadi nanti ada bloknya ini 0 dan 128. Jadi blok yang pertama itu adalah 192.168.0.0. Ini merupakan net address-nya. Kemudian broadcast address-nya itu tinggal 128 dikurangi 1. Jadi 192.168.0.127 itu merupakan broadcast. Oke. Ini merupakan broadcast. Kemudian alamat IP yang valid yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung dalam subnet tersebut adalah IP di dalam rentang net dan broadcast. Jadi bisa mulai dari 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.126. Nah, ini adalah alamat IP yang valid.
Oke, nah itu tadi merupakan perhitungan subnet pada IP kelas C dan subnet kelas C. Nah, itu tadi merupakan perhitungan IP kelas C. Itu tadi merupakan perhitungan subnet pada pembagian IP kelas C dengan subnet kelas C. Sedangkan kita coba misalkan kita hitung IP kelas A dengan subnet baru. Kita mau bagi sebuah IP kelas A menggunakan subnet yang bisa dipakai oleh kelas C atau kelas B. Misalkan kita punya IP 10.0.0.1 dengan subnet adalah misalkan 26. Jadi nanti kita tentukan dulu ini merupakan IP kelas A dan subnet marknya adalah 26. Karena dia berjumlah 26, maka ada 26 biner bernilai 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, titik, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, titik, 25, 26, lalu sisanya adalah 0. Oke, nah bilangan ini kalau dirubah menjadi desimal berarti 255.255.192. Jadi ini adalah subnet max-nya. Lalu kemudian selanjutnya kita hitung subnetnya. Ada berapa subnet yang bisa dibuat? Ada berapa pecahan yang kita bisa buat dari alamat IP ini? Jadi rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah nilai jumlah digit bernilai 1 pada oktet terakhir. Nah, oktet terakhir yang dihitung di sini ini merupakan IP address kelas A. Oke, jadi dia kelas A. Jadi bagian oktet yang ini, 8 oktet yang pertama itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi yang bisa diganggu gugat adalah 24 bit yang terakhir atau 3 oktet yang terakhir. Jadi disinilah kita mulai hitung ada berapa jumlah angka satunya. Nah, di sini jumlah angka satunya berarti ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 2 pangkat 18. Nah, 2 pangkat 18 itu hasilnya adalah 2 pangkat 18. Hasilnya adalah 262.144. 262.144. Jadi ada 262.144 subnet yang bisa dibuat. Kemudian yang selanjutnya kita cari jumlah host dalam satu subnet. Berarti 2 pangkat Y kurang 2. Di mana Y adalah jumlah biner bernilai 0 pada oktet yang merah ini. Berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 64 dikurangi 2. Jadi nilainya adalah 62 host. Jadi di dalam satu subnet, di dalam satu pecahan jaringan yang kita buat, ada 62 komputer yang bisa terhubung di dalam subnet tersebut. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah bloknya. Bloknya ini adalah rumusnya 256 dikurangi nilai terakhir dari subnet max-nya. Berarti nilai ini 192. Berarti 256 kurangi 192, dimana hasilnya nanti adalah 64 blok. Nah, karena bloknya ini 64 dan dimulai dari 0, jadi bloknya nanti adalah 0, lalu 64, lalu 64 ini ditambah 64 lagi berarti 128,
128 ini ditambah 64 jadi 192, lalu 192 ditambah 64 jadi 256. Nah, karena 256 sudah lewat dari 255, jadi ini tidak dipakai. Jadi nanti bloknya adalah 0, 64, 128, 192. Nah, karena kita sudah tahu bloknya ini, kemudian dia adalah alamat IP kelas A, jadi alamat IP atau oktet yang ini itu tidak bisa berubah. Jadi kita ketik mulai dari subnet yang pertama. Oke. Subnet pertama itu dimulai dengan alamat IP ini 10, tidak bisa berubah, mulai dari 0.0.0 itu didapat dari blok yang ini. Lalu alamat ini adalah subnet maxnya, subnet alamat jaringannya. Lalu broadcastnya kita cari tinggal blok yang ini dikurangi 1, jadi 10.0.0.64 kurangi 1 berarti 63. Ini adalah alamat broadcastnya. Nah, kemudian alamat IP yang valid berarti diantaranya, jadi 10.0.0.1 sampai dengan 10.0.0.62. Nah, ini alamat IP yang valid. Itu untuk subnet pertama. Nah, untuk subnet kedua, kita mulai dari blok yang kedua dari 64. Jadi 10.0.0.64. Lalu ini adalah alamat subnet maxnya, alamat subnetnya. Lalu alamat broadcastnya berarti 128 kurangi 1, jadi 10.0.0.127. Ini adalah broadcastnya. Nah, alamat IP yang valid berarti 10.0.0.65 tambah 64 berarti tambah 1 berarti 65. Lalu sampai dengan 10.0.0.127 kurangi 1 berarti 126. Nah, ini alamat IP yang valid pada subnet kedua. Lalu pada subnet ketiga, tinggal kita lanjut. Subnet ketiga, kita tinggal lihat bloknya tadi itu setelah 64 ini sudah kita pakai, jadi kita mulai 128. Jadi 10.0.0.128. Nah, itu alamat subnetnya. Lalu alamat broadcastnya 192 dikurangi 1, jadi 10.0.0.191. Itu alamat broadcastnya. Alamat IP yang valid berarti dari 127 sampai 190. Ini alamat IP yang valid. Pada subnet keempat, berarti kita lanjut, berarti yang ini, kita ambil yang ini. Jadi 10.0.0.192. Lalu alamat IP broadcastnya adalah 10.0.0.255. Nah, ini alamat yang terakhir. Ini adalah broadcast. Lalu ini adalah netnya. Nah, kalau sudah mencapai angka terakhir ini berarti yang ini naik 1. Jadi pada subnet kelima nanti alamat IP-nya dimulai dari 10.0.1 mulai lagi dari 0. Mulai lagi dari blok yang 0 ini. Oke. Kemudian itu alamat netnya. Alamat broadcastnya berarti 10.0.1.63. Oke, itu broadcast. Lalu subnet kelima
5 itu dimulai lagi dari blok yang ini. Jadi 10.0.1.64 itu alamat netnya. Lalu alamat broadcastnya dia 10.0.1.127. Oke, itu adalah broadcast. Lalu subnet ke-6 itu berarti 10.0.1.192. Bukan 192 tapi 128. Kemudian alamat broadcastnya berarti 10.0.1.191. Untuk subnet ke-7 berarti alamatnya adalah alamat jaringannya, alamat subnetnya adalah 10.0.1.192. Alamat broadcastnya berarti 10.0.1.255. Lalu setelah karena ini sudah maksimal berarti ini naik 1. Jadi pada subnet ke-8 alamat jaringannya berarti 10.0.2.0. Alamat broadcastnya berarti 10.0.2.63 dan begitu terus sampai dengan jumlah subnetnya ada 262.144. Itu merupakan contoh perhitungan subnet menggunakan cara manual. Kita bisa menggunakan cara yang lebih gampang dengan melihat tabel. Oke, jadi tinggal melihat tabel ini. Kita cocokkan, misalkan tadi soalnya adalah 10-0-0-1-26. Jadi 10.0.0.1/26. Nah, ini merupakan IP kelas A. Nah, karena dia merupakan IP kelas A, jadi kita tinggal lihat subnetnya pada kolom yang ini. Kemudian jumlah hostnya kita bisa lihat pada kolom yang ini. Sedangkan garing 26 kita tinggal lihat pada baris yang ini. Oke. Nanti kita tinggal cocokkan pertemuan antara baris ini dan kolom 2 di atas ini. Jadi untuk alamat IP ini subnet max 2/26 itu adalah 255.255.255.192. Oke, kita cocokkan dengan jawaban yang tadi. Oke, jawabannya adalah bagian yang ini. Oke, jadi jawabannya adalah cocok atau sama. Kemudian selain subnet max, kita cocokkan juga pada bagian block size-nya atau jumlah bloknya. Itu adalah pada tabel 64. Kita lihat jawaban yang tadi. Bloknya tadi jumlah bloknya adalah 64. Jadi jawabannya sesuai. Kemudian kita lihat lagi kolom yang berikutnya. Karena ini merupakan subnetting kelas A, jadi kita lihat kolom yang ini dan kita lihat baris di 26. Jadi jumlah subnet yang bisa dibangun adalah 262.144. Kita tinggal lihat lagi di sini. Jumlah bloknya 262.144. Berarti perhitungan tadi betul. Lalu kita tinggal lihat lagi jumlah host yang bisa ditampung. Nah, jumlah host yang bisa ditampung dilihat dari kolom ini. Oke. Nah, jumlah host yang bisa ditampung berarti pertemuan antara baris garing 26 dan kolom itu berarti 62. Kita tinggal lihat jawabannya. Berarti ada 62 host. Jadi jawaban kita perhitungan manualnya betul. Otomatis dengan melihat tabel kita jauh lebih mudah dalam menghitung subnet. Nah, misalkan kita punya IP seperti ini 170.0.0.1 kemudian garing misalkan 17. Jadi kita tidak usah repot-repot menghitung, kita tinggal cari. Oke, kita tinggal cari baris yang ke-17, garing 17, berarti baris yang ini. Baris yang ini. Kemudian karena dia merupakan IP address kelas B,
maka kita lihat kolom yang ini dan kolom yang ini. Oke. Nah, jumlah berarti nanti subnet masknya garing 17 itu adalah 255.128.0. Oke. Kemudian jumlah bloknya adalah 128, lalu jumlah subnet yang bisa dibangun adalah 2, lalu jumlah host yang bisa ditampung dalam satu subnet adalah 32.766 host dalam satu subnet. Oke, begitulah cara baca tabel ini. Nah, selain cara ini, kita bisa melakukan perhitungan yang lebih spesifik mengenai suatu subnet dengan menggunakan yang namanya IP calculator. Nah, pada alamat ini misalkan kita mau cari bahwa berapa alamat jaringan ini dan berapa subnet masknya, kemudian berapa jumlah host yang bisa ditampung, kita bisa tinggal ketik di bagian sini. Nanti misalkan kita mau cari yang tadi 170.0.0.1 kemudian garing 17, kita tinggal calculate. Nah, berarti tinggal kita lihat di bagian sini. Nah, alamat IP ini, alamat jaringannya adalah alamat subnet masknya adalah 255.255.128.0. Lalu alamat jaringannya atau alamat subnetnya adalah baris yang ini, 170.0.0.0. Lalu alamat broadcastnya adalah 170.0.127.255. Lalu hostminnya adalah atau alamat IP yang terkecil yang bisa dipakai adalah 170.0.0.1 dan alamat IP terbesar yang bisa dipakai oleh komputer adalah 170.0.127.254. Oke, jumlah host yang bisa ditampung di dalam satu subnet adalah 32.766. Oke, nah begitu cara kita membagi jaringan dan melakukan perhitungan subnet baik secara manual, menggunakan tabel, atau menggunakan IP calculator. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial yang berikutnya.